Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, dan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatannya Allah yang berikan kepada kita dan kebaikannya yang Allah tetapkan pada diri kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa bertemu bertatap muka dengan majelis ilmu. Dan semoga apa-apa yang kita selenggarakan pada malam hari ini dan kita niatkan pada malam hari ini, baik dari rumah menuju ke masjid dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib secara berjamaah dan diteruskan dengan kajian tafsir, semoga menjadi pemberat amal kebaikan kita di akhirat nanti. Amin alamin. Dan semua itu semata-mata karena cintanya Allah kepada kita, semata-mata karena bentuk rasa cintanya Allah kepada kita. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan pada kajian malam hari ini, dan diperhatikan sesama. Di session yang terakhir nanti ada barangkali kurang paham, bisa ditanyakan di session yang terakhir. Pada beliaunya Ustadz Fatih kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita kembali untuk menimba ilmu agama. Di antaranya adalah menimba ilmu yang dikatakan oleh para ulama sebagai asyraful ulum, yaitu ilmu yang paling mulia. Sebab di dalam ilmu ini, di dalam kajian Al-Quran ini, disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita bisa mengambil tadabbur, kita bisa mengambil hikmah, dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita ini. Semoga dengan segala upaya menghadiri ujian, menghadiri kajian pada sore kali ini, Allah Subhanahu wa ta'ala golongkan kita ke dalam orang-orang yang hafadhatul Quran. Mereka menjadi ahlullah, keluarganya Allah, ibadur rahman yang senantiasa menjaga Al-Quran nanti sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Tapi para jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir kita surat Al-Baqarah juz 2, tepat pada ayat 100 ke 60 ya. Karena kemarin kita sudah sampai pada ayat 159. Sekarang kita lanjut 160 dan mohon dibaca sampai ayat paling bawah, yakni 163 ya, 163. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Kecuali mereka yang telah bertobat mengadakan perbaikan dan menjelaskannya, mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, yaitu laknat, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat ke-160 sampai 163 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemaha kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, bahwasannya di antara bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan lebar-lebar pintu taubat, memberikan lebar-lebar kesempatan untuk kembali kepada Allah meskipun sebesar apapun dosa seorang hamba. Dan ini salah satu bentuk rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, baik terhadap orang-orang Islam pada umumnya dan juga kepada orang-orang non-Islam atau orang-orang yang kafir. Sebab kenapa? Karena pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang Yahudi yang mereka menyembunyikan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menampakkannya kepada masyarakat Arab pada waktu itu. Kemarin kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembunyikan apa yang kami turunkan, minal bayyinat, dari penjelasan-penjelasan yang benar, yang jelas, wal huda, dan petunjuk, mim ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab, yakni dalam kitab-kitab mereka maupun di dalam Al-Quran. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Nah, pada ayat sebelumnya ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang Yahudi, meskipun faedahnya adalah umum, faedahnya adalah bukan kekhususan
ayat ini turun kepada siapa, tapi umum, ya, orang-orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ancaman ini. Tapi secara khusus Allah Subhanahu wa taala berbicara di sini pada zaman Rasulullah turun kepada orang-orang ya Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu kufur terhadap risalah Nabi atau enggak? Kufur. Bahkan mereka membangkang. Dari awal surat Al-Baqarah sudah dijelaskan kekufuran mereka, pembangkangan mereka. Tapi di antara sekian pembangkangan tersebut, di antara sekian dosa mereka, di antara sekian maksiat mereka, kekufuran mereka, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Dia adalah Zat yang Maha Rahmah, Maha memberikan kesempatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, illalladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, kecuali orang-orang yang bertaubat. Apa hubungannya dengan ayat sebelumnya? Hubungannya dengan ayat sebelumnya, seberat apapun dosa seorang hamba, sampai ia dalam tahapan kufur sekalipun, semasa ia belum mati, semasa nyawanya belum sampai kerongkongan, dan semasa matahari ini belum terbit dari arah barat, Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubatnya. Ya. Makanya di sini mengajarkan kepada kita untuk tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sampai orang-orang kafir pun diberikan oleh Allah kesempatan, apalagi orang Islam yang setiap harinya melakukan ibadah, begitu. Apa kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala? Illalladzina tabu ay raja'u amma hum alaihi minadz-dzunub, yaitu mereka kembali dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan, dari maksiat-maksiat yang telah mereka lakukan. Dan ini kalau berbicara khusus orang-orang Yahudi, ya, nanti diarahkan kepada orang-orang yang mereka akhirnya masuk Islam, ya, mereka menerima dakwah Nabi. Kalau dibawa secara umum, baik kafir maupun muslim, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang syarat-syarat taubat, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seseorang ketika dia memiliki azam untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja'u amma hum alaihi minadz-dzunub, yaitu mereka yang kembali dari kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan. Nadaman wa iqla'an wa azman ala adamil muawadah, kata Imam As-Sa'di, dengan 3 syarat, ya, dengan 3 syarat kondisi. Yang pertama, mereka menyesali. Yang kedua, mereka tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, mereka bertekad, ya, iqla', mereka beranjak, ya, daripada maksiat tersebut, ya, meninggalkan maksiat tersebut. Yang ketiga adalah azman ala adamil muawadah, bertekad untuk tidak mengulangi, ya. Jadi kata taubat di sini kalau ditafsirkan Imam As-Sa'di, illalladzina tabu, illalladzina tabu, ini roja'u itu pulang, tapi dengan syarat ada 3 kondisi. Di situ ada 3 kondisi. 1, nadaman itu ada penyesalan. Yang kedua, iqla'an itu
adalah meninggalkan maksiat. Yang ketiga adalah azman. Azman itu ada tekad tidak mengulangi lagi. Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari menambahkan satu di antara makna taubat yang benar. Beliau menambahkan satu, yakni adalah hajru sayyi'il ikhwan. Hajru sayyi'il ikhwan itu, taubat itu dibuktikan dengan meninggalkan kawan maksiat atau kawan yang buruk. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata taubat itu mengandung beberapa syarat ya. Yang pertama adalah menyesal ya, adanya penyesalan. Yang kedua adalah meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga itu ada tekad untuk tidak mengulangi. Dan yang keempat adalah meninggalkan kebiasaan atau berkawan dengan orang-orang yang terbiasa maksiat ini ya. Tatkala tiga ini, atau kalau ketambahan satu adalah empat ini dilakukan oleh seseorang ketika taubat, biidznillah, yakin taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita taubat kan kita dituntut untuk husnudzon kepada Allah ya. Kita berharap kepada Allah, kita husnudzon kepada Allah. Nah, husnudzon itu akan betul-betul terwujud tatkala kita melakukan empat ini. Makanya kalau seseorang taubat kok hilang dari salah satu di antara tiga ini, kemungkinan akan sulit baginya untuk mewujudkan husnudzonnya. Kurang kuat taubatnya. Kalau yang pertama hilang, tidak ada rasa penyesalan, biasanya itu gagal di pertama. Kalau ada rasa penyesalan, kemudian tidak mau meninggalkan maksiat, sama saja. Ada penyesalan meninggalkan maksiat tapi tekadnya kurang, iya sama. Makanya tiga komponen ini ditambah lagi sebagai pelengkap, yang empat semuanya harus terwujud. Dan itu yang dikatakan oleh para ulama sebagai syurutut taubah ya, syarat-syarat taubat ya. Tiga yang utama ditambah satu. Taib illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu. Imam As-Sa'di berkata, wa aslahu ma fasada min a'malihim fala yakfi tarkul qabih hatta yakhsula fi'lul hasan. Wa aslahu itu maksudnya adalah memperbaiki amalan-amalan mereka yang rusak ya. Memperbaiki apa-apa yang rusak dari amalan-amalan mereka. Nah, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, ini juga termasuk di antara syarat taubat ya. Tadi yaitu konsekuensi meninggalkan maksiat ya. Di antara konsekuensi meninggalkan maksiat untuk menjadi lebih baik adalah dengan menghapusnya dengan melakukan ketaatan ya. Dengan melakukan ketaatan. Ketika kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu salah satu cara kita membersihkan dosa-dosa kita. Makanya ada di antara permisalan ya, di antara permisalan itu, dosa itu ibarat najis yang ada pada baju kita. Sementara amalan soleh itu ibarat air yang bisa membersihkan. Kalau air ini sangat sedikit, najis ini akan sulit dihilangkan. Tapi kalau air ini cukup banyak ya, bahkan kalau dikatakan dalam ilmu fikih 2 kulah, najis mau masuk itu enggak berpengaruh. Sama
ketika dosa kita, mungkin kita mengerjakan lalai dosa-dosa kecil seperti itu, tapi kemudian kita imbangi dengan amalan yang luar biasa banyak, luar biasa besar, luar biasa besar, itu husnudzan kita kepada Allah. Allah nggak akan gubris dengan dosa sekecil itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala, kita husnudzan kepada Allah dengan istighfar, Allah akan ampuni. Kenapa? Saking banyaknya amalan. Meskipun kita tidak boleh ujub, nggak boleh merasa amalanku wes akeh, insya Allah terhapuskan, tidak bisa. Ya. Artinya ini sebagai motivasi. Wa aslahu, dan mereka mengadakan perbaikan. Ya. Nama asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama di sini ini mengkhususkan kata wa aslahu, mengadakan perbaikan ini ada hubungannya dengan para ulama. Ya, karena sebelumnya kan ini berbicara tentang ilmu. Ya. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Berarti kan orang yang punya ilmu dari orang-orang ahlul kitab. Artinya apa? Taubatnya orang-orang yang punya ilmu kemudian tidak mau mengungkapkan kebenaran, bahkan cenderung menyembunyikannya dan membuat fitnah di antara masyarakat, di antara umat dengan tujuan tertentu, tendensi duniawi tertentu, maka ketika dia bertaubat, dia harus mengadakan islah, dia harus mengadakan perbaikan. Yang saya sebelumnya rusak itu apa? Ya, saya harus perbaiki. Yang subhat yang saya timbulkan sebelumnya itu apa? Saya harus perbaiki. Yang dulu saya kena subhat, saya kena dhalal, pemikiran yang sesat, kemudian saya ajarkan seperti ini, maka saya harus perbaiki sekarang. Gitu. Nah, ini juga dikatakan oleh Imam At-Tabari ya, dalam tafsirnya, bahwasanya di antara makna ini wa aslahu, ini adalah tuntutan bagi orang yang ahli ilmu, kemudian mereka memiliki dosa, menyembunyikan kebenaran, tapi kemudian taubat, mereka harus mengadakan islah. Islah, perbaikan amalan-amalan mereka dan apa yang sudah mereka perbuat daripada kerusakan ini. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, kita teringat dengan tauladan ya, yang sangat menonjol di kalangan para sahabat, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, katakanlah waktu itu belum ada, beliau ini belum menerima nubuah, hatinya belum terbuka untuk nubuah. Tapi masya Allah, memang dalam kehidupannya Umar ini kan salah satu orang yang menonjol, salah satu tokoh dari orang-orang kafir Quraisy sebelum masuk Islam. Ya. Bahkan dalam salah satu riwayat, beliau ini pernah menyiksa seorang budak wanita, sehingga budak wanita ini kemudian cukup Umar, sudah nggak kuat saya, karena saking bencinya Umar waktu itu kepada Islam, sehingga menekan orang-orang ini agar keluar daripada Islam. Puncak-puncaknya ketika beliau ini masuk Islam, mendapatkan hidayah, membaca surat Thaha, apa yang beliau lakukan setelah itu? Langsung datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau masuk Islam. Seketika itu, singkat cerita, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, seandainya apa yang kita bawa ini adalah benar, ngapain kita malu? Ngapain kita sembunyikan? Kalau begitu, ayo kita lantangkan bersama. Begitu. Akhirnya beliau ini datangi satu persatu tokoh-tokoh Quraisy yang dulunya komplotan sama beliau. Abu Jahal didatangi, Umayyah bin Khalaf didatangi, dan tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya didatangi, kemudian ditotok. Saat itulah kemudian beliau berjanji, tidaklah satu tempat, satu jengkal yang dulu saya tebar dengan kesyirikan, kecuali akan saya tebar dengan Islam. Waktu ini ya, dia memang tampakkan, tunjukkan taubat, ya, betul-betul taubat kepada Allah, masuk Islam, dan benar-benar ditunjukkan sebagai bentuk islah, ya,
perbaikannya. Wa aslahu illa alladzina tabu wa aslahu. Wa bayyanu, dan menjelaskan, ya, menjelaskan. Imam Sa'di berkata, wala yakfi dzalika fil katim aidan, dan mengadakan perbaikan itu tidak cukup juga sampai yubayyina ma katamahu, dia menjelaskan apa yang sudah ditutup-tutupinya. Wa yubdi dzidda ma akhfa, dan menampakkan apa yang sebelumnya dia sembunyikan. Fahadha yatubullahu alaih, orang yang seperti ini maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pintu taubat kepada dia. Faman ata bisababit taubah taballahu alaihi, siapa yang mendatangkan sebab-sebab taubah, diterimanya taubah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat baginya, ya, memberikan taubat baginya. Nah, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, ini diantaranya beberapa syarat ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah boleh dirinci, ya, taubat itu dibagi menjadi dua. Kalau di sini taubat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, taubatnya orang yang berurusan selain ilmu, ya, selain ilmu. Artinya bukan dalam ayat ini. Ya, ketika orang yang melakukan kemaksiatan secara pribadi, maka dia harus melakukan 3 syarat tadi. Ada rasa penyesalan, ada rasa ingin meninggalkan, dan betul-betul meninggalkan maksiat. Tapi kalau dia adalah orang yang berilmu, kemudian dosanya berkaitan dengan menyembunyikan ilmu, maka ada syarat tambahan kemudian setelahnya, yaitu mengadakan perbaikan dan menjelaskan, ya, menjelaskan. Dan perlu diketahui bahwasanya hal ini bukan berarti seseorang semuanya dituntut untuk menampakkan taubat, ya, menampakkan taubat. Aku wis taubat, aku wis ngene, aku wis ngene. Tidak, ya. Sebenarnya taubat itu ya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu ada hubungannya dengan orang lain, entah masalah harta atau masalah ilmu, disitulah kita dituntut untuk, ya, menampakkan taubat itu, ya, biar tidak terjadi fitnah. Taib. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim, mereka itulah yang aku terima taubatnya atas mereka. Wa anat tawwabur rahim, dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, at-tawwabur rahim, adalah zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, dan yang maha penyayang. At-tawwab, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, adalah ar-raja' ala ibadih. Tawwab itu maksudnya adalah ar-raja', yaitu zat yang maha menerima kembalinya seorang hamba, bil afwi was safhi, dengan penuh ampunan, was safhi, dan maaf, ba'da dzanbi, setelah dosa. Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala tutup dengan kalimat Ar-Rahim, itu menunjukkan ittasafa birrahmah allati wasi'at kulla syai', menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, ya. Di sini kalau kita pelajari, ya, kata ar-rahmah, rahmah Allah Subhanahu wa taala ini kan terbagi menjadi 2. Ada rahmah ammah, rahmat yang umum, ada rahmat yang khusus, ya. Rahmat yang umum
itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, baik itu manusia, baik itu hewan, dan segala jenis makhluk Allah. Tapi kalau rahmat yang khusus adalah rahmat yang Allah berikan kepada kaum muslimin dengan memberikan mereka hidayah. Nah, ini rahmat. Nah, ketika berbicara tentang orang-orang kafir yang bertaubat, ya, kemudian orang-orang muslim yang bertaubat, Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan, wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, yang maha memberi rahmat. Artinya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita motivasi seperti tadi, bahwa seburuk-buruk apapun seorang hamba, tatkala ia mau bertaubat kepada Allah, rahmat Allah itu lebih luas, rahmat Allah lebih besar. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah zat yang maha penerima taubat dan zat yang maha penyayang. Baik, kita lanjutkan. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati, wa hum kuffarun, sementara mereka dalam kondisi kafir, ulaika alaihim la'natullah, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah, wal malaikati, dan laknat para malaikat, wan nasi ajma'in, dan laknat seluruh manusia. Tapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rahmatnya bagi orang-orang yang bertaubat, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan setelahnya bahwasanya tetap ada di antara manusia ini mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi sunnatullah, ya, sunnatullah, sunnah kehidupan. Ada yang muslim dan ada yang kafir. Nah, bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah katakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa matu, dan mereka mati dalam kondisi kafir. Imam As-Sa'di berkata, wastamarra ala kufri, ketika dia hidup dia kafir, terus menerus dia lanjutkan kekufurannya, hatta mata, sampai dia ini mati, walam yarji' ila rabbih, tidak mau kembali kepada Rabbnya, walam yatub an qarib, dan tidak mau segera bertaubat, faulaika alaihim la'natullah, mereka inilah yang mendapatkan laknat Allah, wal malaikah, dan laknat malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Kenapa mereka mendapatkan laknat Allah? Ini ya, sebelum kita lanjut kepada perkataan Imam As-Sa'di, kata laknat, ya, kata laknat itu kalau disebutkan bukan satu hal yang enteng, ya. Kata laknat kalau kita definisikan, al-la'natu, kalau definisinya at-tardu an rahmatillah, yaitu disingkirkan dari rahmat Allah. Ini artinya laknat, ya, laknat. Jadi kata laknat, la'ana yal'anu, kalau sudah menyebutkan ini orang laknat, ini orang terlaknat, berarti di situ sudah ada doa orang ini sudah tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah, at-tardu an rahmatillah, tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Dan itu satu hal yang bukan enteng, ya. Coba sebelumnya tadi saya jelaskan, rahmat Allah itu kan ada yang am, ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum itu baik bagi orang muslim maupun kafir mendapatkan, iya atau enggak? Iya. Sampai orang kafir mendapatkan.
Maksudnya mendapatkan apa? Dia bisa hidup, itu salah satu rahmat Allah. Dia bisa minum, itu salah satu rahmat Allah. Nah, kalau orang sudah didoakan nggak dapat rahmat Allah, mau ditempatkan di mana lagi di dunia ini, kan gitu. Artinya apa? Artinya orang yang mendapatkan laknat Allah betul-betul parah, ya, betul-betul parah. Ya, at-tardu an rahmatillah, orang yang mendapatkan laknat Allah berarti sama sekali tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Meskipun pada faktanya dia masih hidup, dia mendapatkan rahmat Allah. Hidupnya itu, ya, Allah kasih rezeki hidup itu ya rahmat, bentuk kasih sayangnya Allah. Umumnya makhluk Allah gitu. Nah, jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, ulaika alaihim la'natullah, mereka Allah ini orang-orang yang mendapatkan laknat Allah, berarti menunjukkan bahwasanya orang-orang yang terus konsisten dengan kekufurannya, diingatkan nggak mau, disuruh tobat nggak mau, didakwahi dijelaskan gini nggak mau, kemudian dia mati dalam keadaan kafir, mereka inilah orang-orang yang betul-betul parah. Makanya para ulama tafsir dari sini juga menjelaskan tentang hukum melaknat orang gitu. Dari melaknat orang itu tidak bisa seenaknya kita kemudian dia terlaknat, ya, dia terlaknat begitu, tidak bisa. Hatal kafir, sampai orang kafir. Para ulama menjelaskan bahwasanya kalau hukum melaknat manusia dalam kondisi lafadznya itu umum, ya, umum, maksudnya adalah semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat, orang-orang yang fajir, pelaku dosa besar. Itu para ulama membolehkan, ya, membolehkan dengan catatan lafadznya umum, ya, semoga Allah melaknat mereka yang membangkang, Allah melaknat mereka yang merusak, menggerogoti kehormatan kaum muslimin begini. Tapi kalau laknat secara khusus muayyan, orang ini namanya ini dia terlaknat, si fulan ini terlaknat, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, sampai di sini berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Membolehkan pun itu dengan catatan kekufurannya sudah betul-betul parah. Dan yang tidak membolehkan ini juga dengan ada dalilnya. Makanya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika usai perang Uhud, ya, itu kan beliau melihat paman beliau dicapik-capik dadanya, ya, bagaimana 70 sahabat itu syahid, kemudian gigi geram beliau pecah, banyak sahabat beliau yang mati, belum lagi dikejar sampai bukit itu, ya. Setelah itu pun, ya, mayat atau jenazah para syuhada ini dimutilasi, dipotong-potong telinganya, ya, potong hidungnya, dibuat kalung oleh para wanita-wanita mereka. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah SAW di situ mendoakan kecelakaan kepada mereka, mendoakan kecelakaan kepada mereka. Kaifa yuflihu qauman, bagaimana akan beruntung suatu kaum. Rasulullah mengatakan bagaimana akan beruntung suatu kaum syajja nabiyahum, yang melukai nabi mereka sendiri, yang mencelakai sahabat nabinya sendiri, mereka enggak akan beruntung. Salah satu doa Rasulullah SAW, sampai Nabi SAW mengatakan la umathilannahum mutlatan, sungguh saya akan mutilasi mereka. Itu saking, ya, manusiawi nggih Rasulullah SAW. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan ayat dalam surat Al-Imran, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, kamu tidak punya kehendak terhadap hidayah mereka, atau Allah menerima taubat mereka, atau Allah mengadab mereka. Fa innahum zalimun, karena mereka adalah orang-orang yang zalim. Tidak punya kuasa atas itu, wahai Muhammad. Artinya apa? Artinya
doakan kemudian kecelakaan secara khusus itu memang mendapatkan Rasulullah SAW mendapatkan teguran Allah. Ini salah satu dipakai ya oleh para ulama sebagai dalil kalau mentakyin secara khusus ini si fulan ini nggak akan dapat hidayah, dia akan dapat laknat terus menerus, tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhir hayat hidup mereka kan gitu. Salah satunya siapa? Khalid bin Walid. Ikut apa enggak di perang Uhud? Garda terdepan itu yang kunci pertamanya orang-orang musyrik menang itu kan Khalid bin Walid. Tapi setelah itu berpikir-pikir masuk Islam. Dan ini ya dikecualikan oleh para ulama di sini adalah orang-orang yang betul-betul parah pembangkangannya, parah kekufurannya, ya, parah kezalimannya terhadap kaum muslimin, maka para ulama di sini membolehkan. Ya. Itu pun yang lebih utama adalah secara umum begini, secara umum. Sekali lagi karena yang tahu akhir hayat hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin azan dulu sebagiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Innal ladzina kafaru wa matu. Sungguhnya orang-orang yang kafir wa matu, dan mereka mati. Wa hum kuffar, dan matinya itu dalam kondisi kafir. Ini catatan orang-orang yang kafir kemudian lanjut kafir, enggak mau taubat, lalu dia mati. Matinya kondisi kafir. Ya, bukan semasa hidup, tapi sudah mati dan matinya kondisi kafir. Ulaika alaihim la'natullah. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala dan malaikat dan seluruh manusia. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Imam As-Sa'di mengatakan fiha, kalimat fiha ada ha di sini, itu kembali kepada laknah. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam laknat tersebut. Berarti sama sekali tidak mendapatkan rahmat Allah. Kalau sama sekali tidak mendapatkan rahmat Allah, maka di sini berarti menunjukkan mereka-mereka ini ada di dalam neraka. Au fil adab. Makanya Imam As-Sa'di mengatakan atau mereka ini berada dalam azab. Wal ma'nayani mutalaziman, dan dua makna ini, mereka kekal di dalam laknat itu dan mereka kekal di dalam azab neraka, dua-duanya saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Karena di sini orang-orang kafir itu memang dan mati dalam keadaan kufur, mereka adalah mukhallatuna finnar. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya. La yukhaffafu anhum, sama sekali tidak diringankan dari mereka al-azab, yakni azab. Apa artinya? Azabuhum daimun syadidun mustamir. Azab mereka itu terus syadid, dengan azab yang pedih, mustamir, berkelanjutan. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siksa orang-orang yang kafir dengan siksa yang amat pedih, ya. Bahwasanya sedetik pun mereka ini tidak diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lagi-lagi bisa babi kufrihim, karena sebab kekufuran mereka. Maka di sini kalau kita melihat ayat ini, kita ingat perkataan para sahabat, ya, diantaranya Ibnu Mas'ud, kalau kita melewati ayat-ayat azab, meskipun bagi orang-orang kafir, hendaknya kita takut kepada Allah. Kalau kita melewati ayat-ayat roja, isinya harapan untuk surga, hendaknya kita berharap kepada Allah. Nah, kalau kita melewati ayat-ayat ini, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul berlindung kepada Allah dari kekalnya azab di neraka. Karena tidak bisa kita bayangkan, ya. Ya, kalau kita membaca bukunya Imam Ibnul Qayyim, ya, yang menjelaskan nikmatnya surga dan ngerinya neraka itu, azab bagi orang-orang kafir ini, masya Allah, tidak bisa dinalar oleh akal. Ya. Ketika mereka jatuh di neraka itu, sudah tidak ada lagi tamhil, penangguhan azab. Sampai mereka ini kan berdoa, ya, orang-orang yang sudah dijebloskan ke dalam neraka, di sana ada malaikat penjaga neraka, namanya malaikat Malik, ya. Sampai malaikat Malik ini digambarkan
wajahnya tidak pernah senyum sama sekali. Ya, tidak pernah senyum sama sekali. Mereka kan berdoa, orang-orang kafir ini berdoa kepada meminta, ya, maksudnya berdoa itu meminta. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dalam surat Al-Mu'min mereka berdoa, tolong doakan kepada Rabb kalian. Berbicara kepada para malaikat penjaga, tolong doakan kepada Rabb kalian. Ya, mereka malu mau mengatakan Rabb kami. Doakan kepada Rabb kalian, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Tolong ringankan satu hari saja azab kami ini. Yukhaffif 'anna yawman, satu hari saja. Kenapa ya? Karena saking parahnya azab tersebut. Ya. Makanya sampai dalam surat An-Naba akhir ayat Allah mengatakan, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ketika hari di mana orang-orang kafir itu melihat apa yang sudah mereka perbuat, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang kafir mengatakan, ya laitani, alangkah seandainya kuntu turaba, aku jadi tanah saja, aku jadi hewan dimakan tanah, sudah selesai, jadi batu selesai. Tapi apalah daya, wala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunzarun, dan mereka tidak ditangguhkan. Ayyumahalun, mereka tidak diberi tangguh. Lianna waqtal imhal, karena waktu penangguhan huwad dunya, sudah berakhir di dunia. Waqad madha, dan sudah selesai. Walam yabqa lahum udhran faya'tadirun, akhirnya mereka tidak ada uzur lagi yang bisa mereka jadikan alasan. Ini jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, nasihat bagi kita semua, meskipun ayat ini tertuju untuk orang-orang yang mati dalam kondisi kafir, ya. Tapi siapa orang yang mengetahui akhir hayat hidupnya? Seorang yang awalnya ahli ta'ah, ya, dia gemar melakukan amal soleh, kadang-kadang berujung mati maksiat. Kebalikannya seorang yang ahli maksiat awalnya, kebalikannya di akhir hayat hidup dia berujung taubat. Na'udzubillah, apalagi ahli taat awalnya berujung kepada kekufuran, ya. Dan itu tidak satu dua terjadi, orang yang murtad kemudian mati kafir. Orang yang dulunya menghina Islam sekarang masuk Islam. Dulu ada siapa itu, pembuat film yang menghina Nabi itu, judul filmnya Fitnah kalau nggak salah dulu, ya. Fitnah itu menghina Nabi SAW di Denmark kalau nggak salah. Itu juga sekarang masuk Islam, jadi mu'allaf dan mengurusi masjid. Kalau nggak salah tahun 2000 berapa itu, 2016 2017 itu juga ada, ya. Dulu kayaknya saya pernah kisahkan, itu namanya Joram van Cleveren yang diangkat oleh Syekh Abdullah Al-Muhaizini, ya, seorang mujahid di Suriah sekarang yang membersamai Ahmad Asy'ari itu. Ketika khutbah Jumat beliau membesar-besarkan nama Joram van Cleveren ini. Kenapa? Karena dulu pengennya adalah untuk menurunkan wibawa Islam, ya, di partai politiknya pengen menurunkan wibawa Islam, menjatuhkan Islam. Tapi setelah belajar Al-Quran, mau menjatuhkan Islam lewat Al-Quran dalam pikirannya. Setelah belajar Al-Quran 3 bulan langsung syahadat, dan sekarang diakui keislamannya, ya. Siapa yang tahu akhir hayat hidup seseorang, nasallallahu al-afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf banyak kekurangan, kalau ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nas'alullah wa nas'alu lakumul afiyah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kajian tafsir pada malam hari ini. Kita buka tanya jawab. Monggo Bapak-bapak, ada yang tanyakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin tanya. Di sini saya menggarisbawahi tentang taubat. Yang saya tanyakan gini Ustadz. Bila mana ada seorang muslim yang meninggalkan 3 sholat Jumat, dan di situ banyak pendai atau ulama mengatakan kalau kita meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut secara sengaja, kita dikatakan musyrik, atau ada pun juga yang mengatakan kafir. Dan di sini Allah pun menerangkan seperti ilaladzi natabu, sesungguhnya siapa yang bersungguh-sungguh bertobat akan diterima tobatnya. Yang saya tanyakan gini Ustaz, apakah kita kalau sudah meninggalkan sholat Jumat yang 3 kali berturut-turut itu, untuk tobatan kita itu Ustaz, kita bersungguh-sungguh menyesal, apakah kita sudah masuk golongan kafir? Apakah kita harus syahadat dulu untuk taubatan itu Ustaz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, singkatnya bagaimana taubatnya orang yang meninggalkan sholat Jumat selama 3 kali? Nggih. Sholat Jumat selama 3 kali, karena ada penjelasan bahwasanya yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat dia disebut sebagai sudah kafir. Nggih. Tapi yang pertama ini masuk ke dalam ranah ilmu akidah dulu tentang takfir, ya, atau mengkufurkan seseorang. Ya. Dalam hal mengkufurkan seseorang di sini perlu dikaji lebih dalam dan sangat perlu hati-hati. Ada yang namanya takfir muayyan, takfir secara aini pribadi seseorang, termasuk dirinya mengkafirkan dirinya sendiri, menganggap dirinya sendiri kafir. Ada takfir yang sifatnya am, barang siapa yang melakukan sholat Jumat meninggalkan sholat Jumat 3 kali maka nanti akan kafir, ya. Kalau secara am ini sudah dimengerti, tapi kalau secara ta'yin ini tidak bisa langsung kita katakan dia ini kafir begitu, tidak bisa, ya. Orang ini meninggalkan Jumat 3 kali berarti sudah masuk hadis ini dia kafir ini, harus syahadat lagi disaksikan di masjid misalkan. Tidak bisa begitu. Kenapa? Karena kita harus mendatangkan hujah-hujah, alasan-alasan yang bisa membuat dia memang ini sudah kafir gitu, sudah kafir. Di antaranya hujah tersebut adalah memang dia betul-betul ndak tahu, ya, betul-betul ndak tahu ilmunya. Ini beda lagi yang pertama. Yang kedua memang belum tersampaikan ilmu tersebut, ya. Nah, kalau sudah tersampaikan ilmu tersebut dan dia ini barulah kemudian ditegakkan hujah, kan begitu. Ini dari segi yang pertama, sehingga masalah apakah ini kafir atau tidak bisa langsung divonis. Tugas kita kalau kita introspeksi diri sendiri, berarti aku ini, ya sudah langsung taubat. Misalkan kita kita yang melakukan itu, kita langsung taubat dan husnudzan kepada Allah karena belum tahu ilmunya, sehingga sekarang sudah tahu ilmunya. 3 kali Jumat di situ terancam dengan kekufuran, maka saya taubat, ya Allah, saya meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini dari versi akidah yang pertama. Yang kedua, dari segi maksud daripada hadis tersebut. Nah, ini yang mungkin nanti perlu dikaji. Apakah di situ memang kekufuran tersebut, kekafiran tersebut adalah kekafiran yang besar, kufur akbar, ataukah memang itu kufur kecil, ya, dalam artian tidak mengeluarkan daripada Islam. Nah, ini yang saya mungkin perlu kaji lagi, ya, karena ada kufurun asghar, ada kufurun akbar, kufur kecil maupun kufur besar begitu. Kalau kufur besar, ya sudah jelas mengeluarkan dari milah, 3 kali sholat Jumat ditinggalkan. Tapi kalau itu kufur kecil, istilahnya memang kedzaliman, dosa yang parah, ya, dosanya yang parah, 3 kali sholat Jumat ditinggalkan, maka tidak mengeluarkan dia dari koridor Islam begitu. Nah, itu yang saya
saya butuh mengkaji lagi, ya. Saya butuh mengkaji lagi masalah maksud daripada hadis tersebut, begitu. Tapi kalau kembali tadi intinya taubat kita dengan apa? Ya tetap dengan tadi. Apakah harus syahadat di tengah-tengah orang lagi? Sudah cukup kita taubat, kemudian kita syahadat, kita melakukan sholat, itu sudah termasuk include syahadat kita, begitu. Allahu ta'ala a'lam. Mungkin nanti yang diperjelas adalah maksud daripada hadis tersebut, atau barangkali sebelumnya sudah ada pembahasan hadis itu, belum ya? Ya, demikianlah Mas ya. Ya, kita cukupkan kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.